kok ada ini sudah menjadi adat kebiasaan di beberapa masjid yang adanya dua kali adzan. Setelah adzan yang kedua, terus kemudian sebelum katakan muadzinnya atau Bilal ya, Bilalnya sebelum berdiri dan mengatakan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati dan sebagainya. Terus kemudian setelah adzan, setelah adzan ya, kemudian orang-orang pada sholat 2 rakaat. Nah itu bagaimana? Itu adalah kebiasaan, sehingga terbiasanya dan banyak yang melaksanakan, dan juga ada tokoh-tokoh ya, ada ulama juga yang sedang melakukan sholat seperti itu, sehingga dipandang itu ajarannya seperti itu. Nah ini betulnya tidak ada, tadi yang saya katakan, tidak ada tauqid waqata biqaulihi sholatan muqaddaratan qoblal jum'ah. Tidak ada ketentuan yang menentukan bahwa setelah adzan sholat 2 rakaat disunahkan, tidak ada. Tapi kalau sholat bagaimana? Boleh juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang telah berikan kita kenikmatan, rahmat, inayah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat serta salam mudah-mudahan dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikut beliau. Jamaah salat maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang salat yang kemarin tentang sudah akhir tentang sholat Jumat, tapi saya tutup dengan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat dan sholat Jumat. Yang pertama, as-sholatu fi ziham, ketika sholat dalam keadaan penuh jamaahnya. Apa mungkin? Sangat mungkin ketika kita di Masjidil Haram, ketika kita di Masjidil Nabawi, terutama Masjidil Haram. Kalau pada hari-hari akhir bulan Ramadan itu sangat mungkin, apalagi di dalam Masjidil Haram. Kemudian ketika bulan haji juga demikian, bulan-bulan haji itu sangat mungkin. Nah ini dalam kondisi seperti ini Rasulullah SAW memberikan aturannya, petunjuknya. Rawa Ahmad wal Baihaqi an Sayyar qala sami'tu Umar wa huwa yakhtubu yaqulu. Beliau mendengar Umar sedang khutbah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana hadzal masjidah. Rasulullah yang membangun masjid ini, Masjid Nabawi. Wa nahnu ma'hu al-muhajirun, dan kami bersama Rasulullah, yaitu para muhajirin, wal ansor, dan al ansor juga demikian. Fa idza ishtadda ziham, apabila terjadi penuh sesak jamaah pada waktu itu, fal yasjud ar-rajulu minkum ala dhahri akhihi, maka sujudlah orang di antara kalian yang sedang sholat tersebut ala dhahri akhihi, di atas punggung saudaranya. Pernah saya alami ketika di Masjidil Haram, sudah betul-betul penuh sesak, sehingga ketika sujud itu sudah mepet dengan kaki depannya, sudah nggak ada tempat lagi, sudah mau ke sana sudah penuh sekali, ke sini, ke kanan kiri, depan nggak bisa maju, ke belakang nggak bisa mundur. Ya, dalam kondisi seperti itu, ini aturan
dari Allah dan Rasulnya seperti itu. Wa ra'a qaumun yusalluna fit tariqi. Demikian juga faqala sallu fil masjidi. Apabila masjid penuh, kemudian sampai menggelar, kali ini bukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Di masjid misalnya sudah penuh di dalam, terpaksa jeber menggelar tikar di pinggir jalan, tidak apa-apa. Nah, dalam hal ini mestinya dikondisikan. Ada petunjuk jangan sampai mengganggu haknya halayak. Misalnya kasihlah tempat space untuk berjalan, untuk lalu lalang misalnya. Nah, dalam hal ini supaya ma ja'alallahu fi dini min harajin. Allah tidak ingin menjadikan di dalam agama ini itu kesempitan. Kesempitan bagi yang melaksanakan sholat maupun kesempitan bagi orang lain. Ya. Baik, selesai tentang as-sholatu fi ziham. At-tatawwu qabla al-jum'ati wa ba'daha. Nah, sekarang sholat sunat sebelum sholat Jumat dan setelahnya. Yusannu sholatu arba'i raka'atin au sholati raka'ataini ba'da sholatil Jum'ah. Disunatkan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat setelah sholat Jumat. Fan Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'an." Apabila di antara kalian yang melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa an Ibni Umar, Abdullah ibn Umar qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli yaumal jum'ati raka'ataini fi baitihi. Rasulullah suatu ketika sholat di rumahnya setelah sholat Jumat 2 rakaat. Rawahu al-jamaah. Baik. Ini bisa ditarik satu kesimpulan. Apabila dua riwayat ini Rasulullah sholat sunat setelah sholat Jumat di masjid, maka sholat 4 rakaat. Apabila di masjid tidak sholat, kemudian pulang ke rumah, maka boleh sholat 2 rakaat. Nah, seperti itu. Nah, baik, ini selesai. Ada qala Ibnu Qayyim wa kana idza shalla Jum'ah dakhala manzilahu fa shalla raka'ataini wa amara man sholaha ayusolliya ba'daha arba'an. Ini tadi Rasulullah ketika sholat di rumah setelah sholat Jumat sholatnya 2 rakaat, tetapi ketika di masjid sholatnya 4 rakaat. Baik. Nah, sekarang amma sholatus sunnah qoblal jum'ah. Saya teruskan, saya lewati oleh Ibnu Qayyim terus. Kemudian wa idza shalla 4 raka'atin, saya teruskan. Amma sholatus sunnah. Amma sholatus sunnati qoblal jum'ati faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun sholat sunat sebelum sholat Jumat, Ibnu Taimiyah mengatakan, amma Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakun yusalli qoblal jum'ati ba'dal adzan syai'an. Adapun Rasulullah ketika azan setelah dikumandangkan, sama sekali tidak sholat sunnah. Azan Jumat lah ya, ini azan Jumat. Maka Rasulullah tidak sholat sunnah. Wala nuqila wala naqala hadza anhu ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang menukil berita dari beliau bahwa beliau sholat setelah azan sholat Jumat. Nah. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yu'adzinu ala ahdihi illa idza qaida 'alal mimbari. La yu'adzan, bahwa pada zaman Rasulullah tidak dikumandangkan azan. Tidak pernah dikumandangkan azan kecuali beliau setelah duduk di atas mimbar. Jadi bukan duduk ya, berdiri di atas mimbar, kemudian salam, terus kemudian baru
duduk, muadzinnya azan. Wa yu'adzinu Bilal thumma yakhtubu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khutbataini. Nah, setelah ya pertama beliau datang, kemudian berdiri atas mimbar, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian beliau duduk. Bilal azan, wa yu'adzu Bilal, kemudian Bilal azan. Setelah azan, thumma yakhtubu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khutbataini. Nah, beliau setelah adanya Bilal, beliau khutbah 2 khutbah. Tsumma yuqimu Bilal fayusalli bin nasi. Kemudian setelah itu, setelah Rasulullah selesai khutbah, Bilal berdiri, kemudian mengumandangkan iqamah. Fayusalli al bin nas, kemudian Rasulullah salat dengan jamaah. Famakana yumkinu ayusolliya ba'dal adhani la huwa wala ahadun minal muslimina alladzina yusalluna ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin ada pada zaman Nabi tersebut setelah adzan kemudian ada orang-orang yang sholat ketika setelah adzan. Wala ahadun minal muslimina alladzina yusalluna ma'ahu. Tidak pernah ada orang yang sholat bersama Nabi kemudian sholat sunnah setelah adzan. Wala nuqila anhu ahadun annahu shalla fi baitihi qabla al-khuruji yaumal jum'ah. Dan tidak ada juga diceritakan bahwa ada seorang sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Jumat kemudian di rumahnya sholat sunnah. Wala waqtun wala waqata biqaulihi sholatan muqaddaratan qoblal jum'ah. Dan tidak ditentukan waktu dengan ucapan Nabi sebuah sholat, sholat sunat yang ditentukan apakah 2 rakaat, apakah 4 rakaat sebelum sholat Jum'ah. Bal alfadhuhu sallallahu alaihi wasallam fiha at-targhibu fi sholati idza qadima ar-rajulu al-masjida yaumal jum'ati min ghairi tauqitin ka qaulihi. Hanya saja ketika pernah Rasulullah ketika khutbah datang jamaah, satu orang masuk ke masjid, Rasulullah tahu dan dia belum sholat, belum apa, kemudian tanya, kamu sudah sholat belum? Belum. Dia mau duduk sebetulnya, sholatlah. Nah, ini perintah. Apakah hal ini tentangan dengan tidak adanya ketentuan bahwa ada sholat sunat setelah adzan? Loh, ini kan setelah adzan, ketika Rasulullah SAW sudah khutbah, otomatis kan adzannya sudah lewat setelah adzan kan. Nah, hal ini sebenarnya tidak bertentangan, tapi dalam hal ini fiha at-targhibu fi sholati idza qadima ar-rajulu al-masjida yaumal jum'ati min ghairi tauqitin. Rasulullah memberikan motivasi, mendorong supaya ketika orang masuk ke masjid itu melaksanakan sholat tidak terkecuali ketika khatib sedang khutbah. Jadi apa kesimpulannya? Di antaranya bahwa tidak ada yang mengatur secara khusus bahwa setelah adzan itu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, nggak ada. Terus bagaimana yang mereka itu datang kemudian sholat? Ya ada dasarnya juga, misalnya sholat 2 rakaat ketika datang terlambat misalnya, ya. Ketika datang terlambat, terus kemudian khatib sedang khutbah, maka dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Terus terus bagaimana kok ada ini sudah menjadi adat kebiasaan di beberapa masjid yang adzannya 2 rakaat, dua kali adzan. Setelah adzan yang kedua, terus kemudian sebelum katakan
muadzinnya atau Bilal ya. Bilalnya sebelum berdiri dan mengatakan apa namanya? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati dan sebagainya. Terus kemudian setelah adzan, setelah adzan ya. Kemudian orang-orang pada sholat 2 rakaat. Nah, itu bagaimana? Itu adalah kebiasaan. Sehingga terbiasanya dan banyak yang melaksanakan, dan juga ada tokoh-tokoh ya, ada ulama juga yang sedang melakukan sholat seperti itu, sehingga dipandang itu ajarannya seperti itu. Nah, ini betulnya tidak ada, tadi yang saya katakan, tidak ada tauqid waqata biqaulihi sholatan muqaddaratan qoblal jum'ah. Tidak ada ketentuan yang menentukan bahwa setelah adzan sholat 2 rakaat disunahkan, tidak ada. Tapi kalau sholat bagaimana? Boleh juga. Ya. Baik, sudah selesai ya, insya Allah untuk sholat Jumat. Dan nah sekarang bertemunya sholat Jumat dengan sholat Id. Istima'ul Jum'ati wal Idi fi yaumin wahidin. Idza istama al-jum'atu wal 'idu fi yaumin wahidin saqatat al-jum'atu amman shalla al-'ida. Apabila bertemunya sholat Jumat dengan sholat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri, maka gugurlah. Ini babnya adalah gugur, tidak sholat Jumat enggak apa-apa. Nanti kita baca. Fa'an Zaid ibni Arqam qala shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'ida. Suatu ketika Rasulullah pagi sholat Id. Tsumma rakhasa fil jum'ati, kemudian memberikan rukhsah dalam sholat Jumat. Pada waktu itu hari Jumat juga. Maqala man syaa ayusalli falyusalli. Barang siapa ingin sholat Jumat karena pagi tadi sudah sholat Id, maka sholatlah. Rahu al-khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Saya teruskan, wa an Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala qad ijtama'a yaumukum hadza idani. Pada hari ini telah berkumpul 2 hari raya. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ati wa inna mujammi'un. Pada hari ini berkumpul 2 hari raya, yaitu katakanlah Idul Fitri dan hari Jumat. Hari Jumat itu hari raya umat Islam. Barang siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat, maka boleh. Dan barang siapa, ya, wa inna mujammi'un, dan kami sendiri melaksanakan sholat Jumat, walaupun paginya melaksanakan sholat Id. Kemudian lafaz yang sebelumnya, man syaa yusolliya fal yusolli. Barang siapa ingin sholat Jumat setelah sholat Id tadi ya, tapi ya waktunya waktu zuhur, waktu sholat Jumat, maka sholatlah. Barang siapa yang tidak sholat Jumat, maka dalam hal ini difahamkan tidak apa-apa. Wa yustahabu lil imami ayyuqima al-jum'ah liyashhadaha man syaa syuhudaha. Nah, dianjurkan bagi imam, bagi khatib yang biasanya khutbah atau imam, supaya hari itu juga sholat Jumat. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa wa inna mujammi'un, pada hari ini saya juga tetap sholat Jumat. Wa man lam yashhad al-'ida liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa inna mujammi'un. Maka barang siapa yang paginya tidak sholat Id, maka mereka boleh melaksanakan sholat Jumat. Ya, otomatis ya, tetap hari itu tetap melaksanakan sholat Jumat. Bagi yang sudah sholat Id juga dipersilahkan. Bagi yang belum sholat Id pagi tadi, apalagi mereka seperti itu, maka mereka juga wajib melaksanakan sholat Jumat. Wa tajibu salatu dhuhri ala man takhallafa anil jum'ati li khudurihi al-'ida indal Hanabilah wa dhahiru adamil wujub. Menurut Ibnu Hanbal, Imam Ibnu Hanbal mengatakan bahwa paginya yang tidak sholat, bukan paginya, pada hari itu dia tidak sholat Jumat, ya, karena paginya telah sholat Id, maka dia wajib sholat zuhur, ya otomatis ya, karena paginya melaksanakan sholat Id, terus kemudian siangnya tidak sholat Jumat. Apakah tidak sholat zuhur? Menurut Imam Hambali wajib sholat zuhur.
lima rawahu Abu Dawud an Ibni Zubair annahu qala wa dhahiru adamul wujub. Ya. Nampaknya tidak wajib melaksanakan sholat Jumat karena tadi boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, sholat Id saja, dan pada itu hari Jumat, maka ada yang menyimpulkan bahwa tidak wajib sholat Jumat, maka tidak wajib sholat duhur. Baik, ini apa namanya? An Ibnu Zubair annahu qala idani ijtama'a fi yaumin wahidin. 2 hari raya berkumpul dalam 1 hari. Fajammi'huma fasallahuma rakaataini bukratan. Maka salat keduanya, fajammi'huma, maka kumpulkanlah kedua salat tersebut. Ya, kedua hari raya tersebut. Fasallahuma, maka salatlah kedua salat tersebut, yaitu salat Id dan salat Jumat, rakaataini bukratan. Salat 2 rakaat saja. Artinya begini tadi, yang kedua ini. Boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, hanya melaksanakan sholat Id saja 2 rakaat pada pagi hari. Lam yazid alaiha hatta sholla al-asra, dan tidak menambahi lagi, artinya tidak melaksanakan sholat Jumat sampai asar. Nah, ini. Tapi yang sabdanya Rasulullah mengatakan bahwa wa inna mujammi'un, dan saya juga tetap sholat Jumat. Ini yang lebih kuat dalam hal ini. Walaupun ada yang tidak sholat Jumat, maka ketika hari itu tidak apa-apa. Tetapi Rasulullah sendiri mengatakan wa inna mujammi'un, kami sendiri tetap melaksanakan sholat Id dan tetap juga melaksanakan sholat Jumat. Baik. Kemudian sholatul Aidaini, 2 sholat 2 Idul Fitri, Idul Adha. Syariat sholatul Aidaini fi sanatil ula minal hijrah. Pada tahun pertama hijrah beliau ke Madinah, pada tahun itu disyariatkan atau diatur tentang sholat Id. Wa hiya sunnatun muakkadatun, dan dia sholat Id adalah sholat sunnah yang muakkadah. Wa dhaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sangat menganjurkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat Id. Wa amara ar-rijala wan nisaa ayakhruju laha, dan memerintahkan laki perempuan untuk keluar melaksanakan sholat Jumat. Bahkan yang nanti yang tidak sedang sholat, orang-orang haid, orang nifas, juga diperintahkan untuk keluar di tempat kalau sholatnya di ini ya, di lapangan, tempat sholat ya, lapangan, itu boleh hadir. Tapi kalau di masjid tidak boleh masuk, bagi yang haid maupun yang nifas. Walaha abhathun fanujizuha fi ma yali. Ya, banyak bahasan tentang sholat Id ini. Kita ringkas sebagaimana berikut. Yang pertama, istighbabul ghusli wa tatayyub wa tatyibi wa tatayyubi wala bisa ajmal thiyabi. Yang pertama disunahkan untuk mandi. Ya, mandi besar atau ya walaupun enggak junub, tapi mandi seperti mandi junub. Kemudian wat tatayyubi, dan pakai wangi-wangian. Wala bisa ajmal thiyabi, pakai pakaian yang terbaik. Yang terbaik. Walaupun tidak mesti baru, tapi yang terbaik. Fan Ja'far ibnu Muhammad an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burdata hibratin. Rasulullah ketika menghadiri sholat Id, maka beliau memakai burdah. Burdah jibrah itu jenis burdah dari Yaman. Burdah itu pakaian orang Arab, mirip seperti sekarang yang dipakai orang Afghanistan. Jadi seperti kemul, seperti ya, untuk menutup kepala bisa sampai ke bawah, atau untuk ketika dingin, musim dingin dipakai supaya tidak dingin. Nah, seperti itu. Macam-macam ininya, jenisnya. Yang dipakai oleh Rasulullah adalah jenis dari Yaman. Fi kulli Idin, setiap kali Idul Id atau hari raya. Rahu Syafi'i wal Baghawi wa an Hasan As-Sibti
Qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini annal bisa ajwata ma najidu wa anna tatayyaba bi ajwadi ma najidu wa an nudhhiya bi athmani ma najidu al hadis. Rasulullah ketika sholat Id memerintahkan kita supaya memakai pakaian yang terbaik. Kemudian dan memakai wangi-wangian yang terbaik. Dan melaksanakan udhiyah, melaksanakan kurban, mengkorbankan dengan kurban yang paling gemuk. Nah, demikianlah hadis yang diberikan oleh Al-Hakim wa bihi Ishaq ibnu Barzakh. Baik. Baik, demikian tentang yang pertama sunahnya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua, al-aqlu qabla al-khuruji fil fitri dunal adha. Makan sebelum keluar berangkat ke sholat Idul Fitri, makan dulu, sarapan. Tetapi ketika sholat Idul Adha tidak disunatkan untuk makan dulu ketika berangkat ke tempat sholat. Yusanu aklu tamaratin witron qabla khuruji ila sholati fi Idul Fitri wa ta'khiru dzalika fi Idul Adha hatta yarji'a minal musalla fa ya'kulu min udhiyatihi in kana lahu udhiyatan. Baik. Disunatkan untuk makan beberapa kurma ganjil 3, 5, 7 ketika keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, berangkat ke lapangan misalnya atau berangkat ke masjid, sebelumnya sarapan. Dan mengakhirkan sarapan ketika Idul Adha, ketika sarapannya setelah sholat Idul Adha, itu setelah sholat, baru sarapan. Hatta yarji'a minal musalla, sehingga pulang ke rumah dari tempat sholat, fayakulu min udhiyatihi, untuk makan korbannya ingkana lahu udhiyatan, apabila pada hari itu ada hewan korban yang dikorbankan, maka harapannya ketika pulang kemudian menyiapkan makanan, menyembelih korban, kemudian makan dari hewan korbannya. Tapi terlalu lama gitu ya. Habis dari masjid atau dari tempat sholat baru nyembelih, apalagi sapinya ada 5 itu bisa sampai zuhur nggak ada. Tapi bolehlah, katakanlah sarapannya setelah pulang dari tempat sholat. Kalau Anas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamratin wa yakuluhunna witron, rawahu Ahmad wal Bukhari. Dan Rasulullah tidak berangkat ke masjid ketika sholatul fitri, berangkat ke sholat Idul Fitri sampai beliau sarapan dulu. Ada beberapa kurma yang dimakannya, jumlahnya witir. Wa an Buraidah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula wa la yakula yaumal adha hatta yarji'a. Nah, ini rawahu Tirmidzi, bahwa Rasulullah ketika sholat Idul Fitri itu makan sebelum berangkat, tetapi Idul Adha setelah pulang dari tempat sholat. Baik. Yang ketiga, al-khuruju ilal musalla. Nah, ini gini, bedanya musola dengan masjid. Ini bisa saya kategorikan gini, karena yang pemakaian di dalam kitab ini atau dalam marja ini, musola itu tempat sholat. Bisa jadi tempat sholat itu tempat lapangan, maidan. Musola itu isim maf'ul. Kalau musolli, isim fa'il. Musolli itu orang yang sholat. Kalau musola itu adalah tempat untuk sholat. Ya. Nah, terus, kalau masjid tempat sujud. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar takwa. Ya. Nah, bila bisa disimpulkan, ya ini tidak saklek ya, ini kesimpulannya. Musola itu adalah tempat sholat, sehingga bisa diasumsikan tempat sholat diantaranya tempat lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau masjid itu paten,
tempat sujud memang, tempat untuk sujud. Gedung serbaguna bagaimana? Untuk main apa? Badminton, tenis, tapi suatu ketika juga untuk sholat juga. Nah itu disebut dengan musola, boleh katakan seperti itu. Tetapi kalau masjid nggak boleh, dalam masjid main apa namanya olahraga dan sebagainya. Nah, jadi masjid itu khusus untuk memang untuk sholat. Kalau musola itu bisa dikatakan tempat untuk sholat. Suatu ketika juga bisa dipakai untuk kegiatan bukan sholat. Kalau di Indonesia musola itu adalah tempat untuk sholat toh, nggak dipakai untuk Jumatan. Tapi kalau masjid biasanya untuk Jumatan. Ya, itu tidak saklek ini ya, apa namanya definisi atau benarnya. Ya, definisinya tidak paten. Baik. Al-khuruju ilal musalla, sholatun idi yajuzu an tu'adda fil masjidi. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu boleh dilaksanakan di masjid. Walakin ada auha fil musalla kharijal baladi afdol. Nah, ini lafaz yang menunjukkan ini. Sholat Idul Adha, Idul Fitri itu boleh di masjid. Tetapi melaksanakannya di musalla, tempat sholat kharijal baladi, di luar tempat ya masjid atau bangunan, itu lebih baik, afdol. Kharijal baladi huwa afdalu ma'ada Makkah fa inna sholatal Id fil Masjidil Haram afdol. Selain di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, karena sholat Idul Adha, Idul Fitri di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu lebih baik daripada sholat di lapangan. Di sana misalnya, wah sholat di lapangan lebih baik. Nah, sholat Idul Fitri, Idul Adha maupun sholat apa saja di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu lebih baik. Nah, selain itu, sholat Idul Fitri, Idul Adha lebih baik di luar ruangan. Malam yakun hunaka udrun kamatorin wa nahwihi li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-idaini fil musalla wa lam yusalli al-ida bi masjidihi illa marratan li udril matori. Senantiasa Rasulullah itu sholat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri itu di musalla, di tempat apa namanya terbuka. Hanya sekali toh ketika pada waktu itu hujan, sholatnya di masjid, di dalam masjid, karena hujan, maka dilaksanakan di masjid. Nah dari sinilah dasarnya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan. Baik, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Oke, monggo. Anak laki-laki budaya antara dulu jika kami tidak mengatur anak itu sudah banyak pakai ada pertama yang masih kosong kita kan baru jika dulu jika kami atur anak itu bukan di teras jadi tidak masuk, maka kami inisiatif untuk mengatur mau masuk bahwa kita mengerti ya. Nah ini apakah kewenangan yang mengatur sampai sebatas mana? Apakah sebatas ini harus dilakukan atau yang juga masih diberikan? Karena anak-anak itu kalau kami diam ya, jadi boleh main api bahkan bermain ngobrol gitu. Kita nanti siapa ya seperti itu. Jadi memang tentunya masih baru. Karena di sekolahnya buat mereka 1 minggu. Kalau musiknya berapa jam? Sepertinya di Indonesia ini pasti untuk penggunaan pendidikan agama secara formal. Jadi ini harus ditambah. Jadi namanya seperti saya cuma kelanjut. Ketika saya masih anak-anak, nah apakah boleh saya begini, apakah boleh saya mengasih tanda tanpa ngomong? Kan saya nggak boleh kan ngomong, jangan. Jadi saya sempat ragu, karena nanti gimana saya tentang antara melakukan saya belajar tapi nggak sampai. Ya baik. Sebetulnya aturan itu sudah jelas. Nah, kita bagaimana bermuamalah
atau berinteraksi dengan aturan tersebut untuk menjalankan tersebut. Ada batas-batasannya. Misalnya ketika khotib sedang khutbah, maka jangan ngomong wis. Pokoknya yang lain ngomong, maka yang ngomong itu sudah sia-sia. Walaupun mengingatkan, itu ada jelas seperti itu. Bagaimana mensiasati? Sekarang mensiasati. Sebisa mungkin, kan ini di lingkup tertentu, sholat di sekolahan. Maka kalau di masjid bisa dilakukan. Ada tulisan-tulisan di depan atau di belakang, ada sebanyak mungkin tulisan bahwa diam ketika khutbah. Itu ditekankan di mana-mana di beberapa tempat biar terbaca dengan jelas, gede gitu ya. Di depan, kanan, kiri, di belakang juga demikian. Ada. Nah, setelah itu nanti diambil lagi atau dikhususkan di hari Jumat aja. Di antaranya seperti itu. Terus yang kedua, sebelum khutbah kan ada pengumuman. Nah, kalau di beberapa masjidnya yang khotib pada hari ini ustadz ini, yang muadzinnya imamnya siapa, itu juga diselipkan, diumumkan, diminta hadirin, diminta anak-anak untuk diam ketika khutbah. Itu masalahnya adalah jadi yang kita cerita ya yang jadi sia-sia yang momen ya. Baik, saya teringat tadi saya baca ini zaman sahabat di Madinah itu sholat Idul Fitri kan aturannya khutbahnya itu setelah sholat, ya kan? Terus kemudian sholat dulu baru khutbah. Nah, terus kemudian ada salah seorang gubernur Madinah. Gubernurnya imam sholat dan juga khotib juga. Ya dulu. Nah, makanya kemarin ada yang tanya, saya kok nyebutkan imam menyampaikan khutbah. Loh, sedangkan di Indonesia ini kebanyakan imam sendiri, khotib sendiri. Bagaimana hukumnya? Nah, kemarin ada yang tanya seperti itu, seperti lewat SMS gitu. Kalau dulu imam dan khotib itu satu, sekaligus khalifah juga. Ya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu juga ya khalifah, ya imam, ya khotib. Jadi yang pilihan, betul-betul pilihan. Yang ahli Quran juga. Nah, sekarang kan enggak, dia bagi-bagi. Ada orang khutbahnya baik, tapi bacaan Qurannya ya kurang baik. Makanya ada yang bacaan Qurannya baik, tapi khutbahnya ya lebih baik yang bacaan imam bacaannya kurang baik tadi. Nah, makanya ada seorang yang mempunyai inisiatif. Ketika orang-orang sedang kumpul untuk sholat Id, itu beliau naik mimbar, kemudian khutbah. Sampai ada seorang sahabat yang marah, ini tabiin ya, tabiin, bukan sahabat. Sampai megang ini kerah bajunya, yang khotibnya juga, imam juga, saking melegang dong. Kenapa kok, kamu megang ini saya, baju saya dan sebagainya. Dan kemudian mengatakan begini, kamu telah merubah, merubah aturan, merubah syariat. Salat Rasulullah itu salat dulu baru khutbah. Nah, kemudian katakan ini, ketika saya salat, orang-orang belum datang atau begini tadi. Nah, ketika saya khutbah, orang-orang pada bubaran di antaranya. Tidak mendengarkan khutbah. Maka supaya khutbah saya itu didengar, maka saya menyampaikan khutbah dulu, terus kemudian setelah itu sholat. Ini nggak boleh, itu pada zaman tabiin, ya, zaman tabiin. Nah, maka tidak boleh walaupun dirubah seperti itu. Maka seperti itu dalam Al-Quran tuh, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu wa tarakuka qa'ima. Rasulullah sedang khutbah, orang-orang itu pada masih sebagian apa? Jual beli, itu pada awal-awal sholat Jumat pada waktu itu.
Wa idza ra'au tijaratan aulah wa faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka itu ada komoditi jual beli, mereka itu meninggalkanmu, wa tarakuka qa'ima, meninggalkan kamu berdiri dan menyampaikan khutbah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarati wallahu khairur raziqin. Katakanlah kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada harta benda dan main-mainan. Nah, ini demikian juga ternyata juga pada zaman sekarang pun juga pada zaman dulu aja sudah seperti itu. Maka bagaimana upayanya? Tadi sebisa mungkin dibuat peringatan sampai di belakang, paling belakang mungkin dibuat tulisan yang besar. Nah, ini bagian dari upaya. Upaya lebih panjang, lebih intensif, ya pelajaran agama asalnya 2 jam ya 6 jam misalnya dalam seminggu. Masa kalah dengan bahasa Inggris? Dulu ketika saya itu SMP, bahasa Inggris itu 6 jam seminggu. Agamanya cuma 2 jam. Nah, ini kondisi yang perlu dirubah. Perubahannya bagaimana? Nah, ini yang mempunyai kewenangan. Loh, kewenangan itu siapa? Ya berarti politik. Ya, kewenangan untuk merubah itu kan dari menteri. Nah, menteri itu kan dipilih oleh presiden. Nah, presiden itu kan pilihan dari rakyat. Nah, pilihan seperti itu. Kemudian sampai legislatif dan sebagainya. Nah, itu adalah perjuangan di dari sisi atau dari aspek politik. Maka saya ingatkan juga bahwa di samping kita berormas memperjuangkan agama ini selain ormas, tapi juga pada zaman sekarang ini perlu sekali untuk berjuang dengan orpol. Tapi dengan catatan, image di dalam orpol itu lebih buruk, bahkan lebih busuk, lebih busuk. Nah, tetapi bagaimana? Nah, karena itu adalah salah satu jalan, maka yang pertama kali kuatkanlah diri kita, mental kita, agama kita perkuat dulu, walaupun di samping kita berjuang dengan orpol atau ormas, dan orpol harus berjalan seiringan. Kalau kita tidak berjuang di sisi sana, maka diambil oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Itu logis seperti itu. Walaupun tantangannya lebih berat, tantangannya itu lebih sadis dan lebih menantang daripada kita berjuang dengan ormas. Ya, kedua-duanya, dengan ormas juga, dengan orpol juga. Baik. Demikian mungkin sampai nomor 3, al-khuruju ilal musalla, al-khuruju an-nisa wasibyan, keluarnya wanita dan anak-anak ke tempat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Demikian juga orang-orang yang udzur, yang tidak sholat, yaitu karena haid maupun karena nifas, mereka dianjurkan tetap keluar ke tempat musola, tempat sholat di lapangan tersebut, walaupun dengan mendengarkan khutbah saja dan menampakkan syiarnya agama Islam ini. Demikian cukup ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita, menjadi ilman nafi'an. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.